Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini, sore hari ini, di hari yang ketujuh puasa Ramadan ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah dan juga diberi kesempatan untuk melaksanakan hal-hal sunnah selain wajib seperti membaca Al-Quran, sholat tarawih dan sebagainya. Ya, hal itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk berbakti, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salamullah mudah-mudahan tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Sahih Adabil Islamiyah yang pada sore hari ini sampai kepada hadis Al-Matmadatu wal Istinshaku min kaffin wahidatin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Matmadatu, berkumur-kumur, wal Istinshaku, dan menghirup air ke hidung, min kaffin wahidatin, dari satu tangan. Artinya, maksudnya cukup air itu satu kali cidukan itu untuk matmadah, berkumur-kumur, dan istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung. Fafis sahihaini, dan dalam kitab sahihain, kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu an, fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam menyifati, dalam gambaran atau contoh wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian, adkhala, memasukkan Rasul, yadahu, kepada tangannya, yadahu, tangannya Rasul, adkhala, memasukkan yadahu, kepada tangannya Rasul. Nih, maksudnya memasukkan ke apa? Sambungan hadis kemarin adalah kepada ina, kepada bejana. Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau yang mulia, fastakhrajaha, kemudian beliau mengeluarkannya, famadmadha, maka beliau berkumur-kumur, wastansyaqa, dan beliau menghirup air ke hidung, istinsyak, min kaffin wahidatin, dari satu telapak tangan. Fafa'ala dzalika thalathan, fafa'ala, maka mengerjakan, melakukan Rasul dzalika, hal tersebut, salasan, 3 kali. Jadi sedikit-sedikit. Ini berkaitan juga dengan israf. Dengan israf artinya jangan berlebihan dalam menggunakan air. Yang selanjutnya, hadis yang ketujuh, takhlilu asabi'il yadaini warijlaini. Takhlilu, menyela-nyelahi, artinya memasukkan jari al-asabi, jari jemari tangan. Takhlilu asabi'il yadaini, menyela-nyelahi asabi yadaini warijlaini, jari jemari, baik jari jemari tangan atau jari jemari rijlain, 2 kaki. Artinya memasukkan antara jari satu yang jari yang lainnya, tangan kanan ke tangan yang kiri misalnya. Rawat Tirmidzi, menceritakan, meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala hasan sahih, wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata hasan sahih, ini adalah hadis hasan sahih. An Laqit bin Sabirata, dari sahabat Laqit bin Sabirah radhiyallahu an, qala, berkata sahabat Laqit, qala, bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'ta, jika engkau berwudu,
fakhallil maka selah-selahilah al-asabi'a kepada jari-jarimu. Jika engkau berwudu wahai laki, ya hendaknya at-takhlilu atau menyela-nyelahi jari yang satu dengan jari yang lain. Rawa menceritakan at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi aidan juga, wa hasanahu dan menghasankan Imam Tirmidzi kepada hadis an Ibnu Abbas dari Sayyidina Abbas, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah rela anhuma kepada keduanya, yaitu kepada Abdullah dan kepada Sayyidina Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza tawadda'ta, jika engkau berwudu. Ya, Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, jika engkau berwudu, fakhallil baina asabi'i, fakhallil maka menyela-nyelahilah baina asabi'i di antara jari jemari, yadaika wa rijlaika, yadaika tanganmu, wa rijlaika dan kakimu, kedua kakimu. Ini merupakan perintah Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-8, al-mubalaghatu fil istinsyaq. Menghirup air ke hidung dengan sangat. Artinya betul-betul air itu kita hirup ke dalam hidung, jangan hanya masuk sedikit dikeluarkan, tapi betul-betul menghirup, sehingga dalam ilmu kedokteran itu bisa menghilangkan penyakit pilek. Rawa menceritakan at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala hasan sahih, dan berkata Imam Tirmidzi, hadis ini hadis hasan sahih, an Laqit bin Sabirah, dari sahabat Laqit bin Sabirah. Qala berkata Sayyidina Laqit, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, berilah aku kabar, beritahukanlah aku an wudu'i, anil wudu'i, tentang wudu. Qala, menjawab Rasul, bersabda Rasul, asbir al-wudu'a, asbir, sempurnakan, al-wudu'a, wudu, wa khallil, dan selah-selahilah bainal asabi'i, di antara jari jemari, wa baligh fil istinsyaqi, wa baligh, dan sangatlah fil istinsyaqi, dalam istinsyak, dalam menghirup air ke hidung, illa antakuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan puasa. Seperti ini hari ini, ketika kita menghirup air ke hidung, hati-hati, jangan sampai nanti air hidung itu masuk ke tenggorokan kita, mengakibatkan puasa kita menjadi batal. Hadis yang ke-9, tahlilul lihyati al-kathifah, menyela-nyelahi al-lihya, jenggot, al-kathifah, al-kathifati, yang tebal. Ada orang jenggotnya yang tebal, seperti orang-orang Arab. Rawa Abu Dawud bisanadin la ba'sa bihi, rawa menceritakan Abu Dawud, Imam Abu Dawud bisanadin la ba'sa bihi, dengan sanad la ba'sa bihi. An Anas bin Malikin, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddu'a, ketika berwudu Rasul, akhada kaffahu, beliau mengambil kaffahu, telapak tangannya, artinya mempergunakan telapak tangan, diambil dengan telapak tangan, min ma'in, dari air diambil dengan telapak tangan beliau, fa'adkhalahu tahta hanakihi, fa'adkhala, kemudian memasukkan Rasul kepada tangan itu, tahta hanakihi, di bawah rahang beliau, tempat tumbuhnya lihya atau jenggot. Fakhallala, maka menyela-nyelahi bihi, dengan air, lihyatahu, jenggot beliau. Waqala, dan bersabda Rasul, hakadha, demikian, amaroni, memerintahkan kepadaku, Rabbi, Tuhanku, azza wa jalla. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul, kalau kebetulan jenggotnya tebal misalnya,
itu harus disela-selai, memasukkan jari jemari ke dalam jenggot itu, takut dagu itu tidak basah oleh air wudhu. Rawat Tirmidzi, meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala hasanun sahihun, wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, hasanun sahihun, hadis hasan sahih. An Utsman bin Affan, dari Utsman, dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhallilu lihyatahu, yukhallilu menyela-nyelahi lihyatahu jenggot beliau. Selanjutnya al-muhafadzatu alal wudu'i. Al-muhafadzatu memelihara alal wudu'i, atas wudu. Artinya selalu kita dalam keadaan berwudu, bersuci. Misalnya batal sedikit, batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Itu namanya al-muhafadzah alal wudu. Rawi menceritakan Imam Ahmad bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, an Thauban, dari sahabat Thauban radhiyallahu an qala, berkata sahabat Thauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu, luruskanlah, wa qaribu, dan rapatkanlah. Ini dalam sholat, luruskan dan rapatkan. Wa'malu, dan beramallah, wa khairu, dan baiklah, perbaikilah hati kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna khaira a'malikum, sesungguhnya amal-amal kalian yang paling baik, as-salatu, yaitu salat. Wala yuhafidhu ala wudu'i, dan tidak akan menjaga, tidak akan memelihara ala wudu'i, atas wudu, illa mu'minun, kecuali orang mukmin, orang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa memelihara wudu, yang senantiasa tetap dalam suci. Seperti yang dikatakan tadi, seharusnya kita istiqomah dalam wudu, sebisa-bisa demikian. Yang ke-11, ad-du'a ba'dal wudu, doa setelah wudu. Rawa meriwayatkan Imam Muslim, an Umar bin Al-Khattab, dari Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin, ma minkum, tidak ada dari salah satu kalian semua, yatawaddau, ma minkum min ahadin, yatawaddau, berwudu, fayuhsinul wudu'a, fayuhsinu, maka memperbaiki wudunya, summa yaqulu, kemudian berdoa selesai berwudu, hina yafrugu, setelah selesai, min wudu'i, dari wudunya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat yang lain, jika kalian selesai berwudu hendaknya berdoa. Apa berdoanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan, illallah, yang berhak disembah, illallahu, kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, wahdahu, maha esa Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu, lahu, baginya. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad, abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Ketika selesai berwudu dan membaca doa itu, apa yang akan diperoleh? Illa, kecuali, futihat, dibuka, lahu, bagi orang yang berwudu dan membaca doa tersebut, dibuka, abwabul jannati, pintu-pintu surga, atsamaniyatu, yang 8. Yadkhulu, masuk orang itu, min ayyiha sya'a, dari pintu mana saja, sya'a, yang ia kehendaki. Jadi betapa besar pahala berdoa setelah selesai berwudu. Atau dengan doa-doa yang lain yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, misalnya dalam hadis ini yang pendek hanya pendek. Kenapa? Kalau panjang-panjang mungkin banyak yang tidak hafal. Maka Rasulullah mencontohkan yang pendek aja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu akan dibukakan pintu surga. Selanjutnya hadis yang terakhir pada bab ini adalah
Sholatu rak'ataini ba'dal wudu. Salat 2 rakaat setelah selesai wudu. Fa fi sahihaini, dan dalam sahihain, dalam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Bilalin, kepada sahabat Bilal, inda salatil fajri, ketika salat fajar. Selesai salat fajar, salat subuh, Nabi itu berkata kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, haddatsni, ceritakan kepadaku, bi arja amalin, dengan paling baiknya amal, dengan paling baiknya pekerjaan, amal tahu yang telah engkau kerjakan. Fil islami, dalam Islam. Fa inni sami'tu dafana laika. Fa inni, maka sesungguhnya aku, sami'tu, aku mendengar, kata Rasul, dafana laika, bunyi na'laika, sandalmu. Suara sandal sampai terdengar oleh Rasulullah, baina yadayya, di hadapanku, fil jannati, di surga. Ya Allah. Sayyidina Bilal yang secara fisik itu kurang beruntung, namun beliau bunyi sandalnya saja, bunyi terompahnya saja sudah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Artinya apa? Sayyidina Bilal itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Bilal? Qala, berkata Sayyidina Bilal, ma amiltu amalan arja indi. Ma amiltu, aku tidak mengerjakan amalan, sebuah pekerjaan, arja indi, yang lebih utama bagiku, anni lam atatahhar tahuron. Anni sesungguhnya aku, lam atatahhar, tidak bersuci, tahuran, sucian, fi saati lailatin, dalam waktu malam, au naharin, atau siang, illa shallaitu bidzalika tuhuri, kecuali aku sholat dengan tahur itu, dengan setelah berudu, ya Rasulullah, setelah aku berudu, aku mengerjakan sholat 2 rakaat. Ma kutiba li an usolliya, yang tidak aku wajibkan kepadaku. Artinya bukan sholat wajib. Ini adalah sholat sunat yang dikerjakan oleh Bilal, yang kita kenal dengan sholat syukril wudu'i. Ini dicontohkan oleh Sayyidina Bilal, yang awalnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Sayyidina Bilal mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi diakui oleh Rasulullah, dan pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang sangat mulia, sehingga suara sandal beliau sampai kedengaran di dalam surga. Apa yang bisa kita hikmah pada hadis ini? Hendaknya kalau memang ada waktu, kita mengerjakan sholat setelah wudu, kita sholli sunatan li syukril wudu rak'ataini. Ini sangat besar pahalanya. Jika kita bisa istiqomah, insyaallah mudah-mudahan suara sandal kita juga didengar, suara sandal kita bisa terdengar di surga seperti suara sandalnya Sayyidina Bilal. Artinya mudah-mudahan dengan pekerjaan ini kita harapkan bisa masuk surga. Amin, Allahumma amin. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa, amal ibadah kita yang wajib, sholat, puasa dan sebagainya, serta amal ibadah kita yang sunnah, sholat tarawih, qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir dan sebagainya, baca Al-Quran juga, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi kesehatan oleh Allah, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.